ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah beri kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini, ya, kita bisa bermajlis ilmu, kita bisa belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu ibadah dari ibadah-ibadah yang sangat agung dan mulia. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan membaca risalah baru, ya, dan ini merupakan lanjutan dari silsilah akidah, pembahasan tauhid yang telah berlalu bersama kita, ya, di kitab Thalathatul Usul, Al-Qawaidul Arba, demikian pula makna taghut, tafsir kalimatut tauhid, dan seterusnya. Ini yang berikutnya, yaitu kita akan baca Al-Usul As-Sittah, 6 prinsip, 6 pokok dasar di dalam agama. Ya. Al-Usul As-Sittah ini, ya, 6 prinsip yang wajib kita pelajari, ya. Ya, 6 dasar yang sangat mendasar dalam agama. Ini sama halnya dengan misalnya kayak Thalathatul Usul, ya, 3 landasan pokok di dalam beragama. Ini dari ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari, ya, ilmu-ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah. Wajib dia ilmui dan wajib dia amalkan di dalam kehidupannya, ya, karena ini merupakan dari usuluddin, pokok agama, usulul akidah, ya, sebagaimana yang akan diterangkan insyaallah taala. Baik. Risalah ini Al-Usul As-Sittah sama dengan risalah-risalah sebelumnya, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Ya, saya kira nama penulisnya tidak diragukan lagi, ya, beliau adalah Syekhul Islam, ya, pembaharu umat, dan tidak ada yang tidak mengenal beliau rahimahullahu taala. Baik, kita langsung saja mulai dari keterangan penulis seputar Al-Usul As-Sittah ini. Siapa yang baca? Coba dibaca. Pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qala al-musannif, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Imamud Da'watul Islamiyah, min a'jabil ujab wa akbarul ayatid dallati ala qudratil malikil Golab. ghullab sittatu usul bayanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadhunnu dhannun, thumma ba'da dhalik ghalata fiha adhkiya'il alam wa uqala'i bani adam illa aqallal qalil. Terus. Al-usulul awal ikhlasu dinullahi ta'ala wahdahu la syarika lah wa bayanu diddihi alladhi huwa syirk wa kaunu aktsarul Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhi syatta bi kalami yafhamuhu abladul ammah. Baik. Terus. Summa sara ala aktsaril ummati ma sara adharu lahum asyaitanu al-ikhlasu fi surati tanaqqusis salihin wat taqsiri fi hukukihim wa adharu lahum asyirku billahi fi surati mahabbatis salihina wa atba'ihim. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Baik, kata penulis rahimahullahu taala, atau sebelumnya ya. Jadi judul dari risalah ini adalah Al-Usul As-Sittah. Al-Usul As-Sittah. Ya, al-usul ini, al-usul itu adalah jamak dari al-asl. Ya. Sementara al-asl secara bahasa ya artinya asfalus syai', sesuatu yang paling di bawah. Ya, biasa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia pondasi. Ya. Dan secara istilah usul itu adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang lain itu dibangun di atasnya. Itu apa? Usul. Jadi sama ya, misalnya kayak bangunan rumah, yang paling bawah itu disebut dalam bahasa Arab adalah al-usul, asal. Seperti apanya? Pondasinya. Ya. Adapun yang dibangun di atasnya, temboknya, ya, dindingnya, atapnya, itu disebut furu', cabang-cabangnya. Itu al-asl. Dan penggunaan secara bahasa ini disebutkan ya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Taib. Terus apa yang diinginkan di sini dengan al-usul as-sittah? Kata para ulama, yang diinginkan dengan usul di sini adalah usuluddin. Ya, pokok-pokok agama. Ya. Pokok-pokok keyakinan. Allati yajibu ala kulli muslimin, yang wajib bagi setiap muslim untuk mengilmuinya dan mengamalkannya. Ya. Dan usul ini pula ya yang akan disebutkan, sebentar saya akan sebutkan. Yang akan disebutkan oleh penulis di sini itu mencakup perkara keyakinan, hal-hal yang wajib diyakini, demikian pula perkara amaliyah, hal-hal yang wajib diamalkan dari pokok-pokok agama. Jelas ya? Taib. Sementara as-sittah artinya 6 perkara. Jadi di sini penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan dari pokok-pokok agama, ya, pokok keyakinan itu ada 6. Dan penyebutan 6 di sini itu bukan pembatasan ya, bahwa pokok agama hanya ini, enggak. Ya. Ini beliau sebutkan, ya, sebagian para ulama menyebutkan kenapa Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala terbatas pada 6 perkara ini.
Mereka katakan dengan dua sebab. Saya ulang. Jadi kenapa pokok yang hanya 6 ini saja yang disebutkan? Ya, padahal ada dari pokok-pokok agama yang lain. Ya, kata mereka dengan dua sebab. Sebab yang pertama, karena 6 pokok ini yang paling banyak diselisihi oleh keumuman orang di zaman penulis rahimahullah ta'ala. Jelas ya? Ini yang paling banyak diselisihi, 6 pokok ini. Ya. Dan mungkin saya sebutkan ya, 6 pokok itu yang akan disebutkan dalam usul sittah ini. Yang pertama adalah kewajiban berikhlas, yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan mengenal dari lawan keikhlasan, yaitu kesyirikan. Itu asal yang pertama yang akan disebutkan. Yang kedua adalah kewajiban ya berijtima, bersatu di dalam agama dan larangan untuk berpecah belah. Ini pokok yang kedua. Dan pokok yang ketiga adalah kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah yang syah. Pokok yang ketiga. Yang keempat, beliau akan menerangkan apa itu ilmu dan siapa itu ulama yang sebenarnya. Ya, apa itu faqih, apa itu fikih dan fuqaha. Kemudian yang kelima yang beliau akan jelaskan dalam usul sittah ini adalah penjelasan tentang siapakah sebenarnya wali-wali Allah itu. Ini pembahasan-pembahasan yang sangat penting ya, apalagi di zaman sekarang. Terkadang dikatakan ini, wali ini, menganggap itu adalah wali Allah. Ya, tapi pada hakikatnya bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Ini akan dijelaskan. Sebenarnya siapa itu yang disebut dengan wali Allah. Dan yang terakhir, ya, pokok yang keenam yang akan dijelaskan oleh penulis adalah membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan tentang bolehnya meninggalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. 6 pokok ini, kenapa Syekh penulis rahimahullah ta'ala terbatas pada 6 ini? Karena ini yang paling banyak diselisihi oleh kebanyakan manusia di masanya. Itu alasan yang pertama. Jelas ya? Alasan yang kedua, iya, kenapa terbatas pada 6 ini saja, usul sittah ini? Karena 6 perkara ini merupakan yang terpenting yang dengannya bisa tegak agama. Ya, yang terpenting yang dengannya agama bisa tegak. Bayangkan ya, keikhlasan, mengenal siapa orang-orang berilmu, siapa para ulama itu, mengenal siapa wali Allah, kewajiban taat kepada penguasa. Ini dari hal-hal yang pokok di dalam agama Islam. Jadi mungkin jelas ya sampai di sini kenapa penulis rahimahullah ta'ala terbatas menyebutkan usulus sittah, 6 pokok agama, padahal dimaklumi ada yang lainnya dengan 2 alasan itu tadi. Ya, dengan 2 alasan itu tadi. Baik, kita masuk dari keterangan penulis rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala Syekhul Islam Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Min a'jabil ujab. Di antara hal yang paling menakjubkan. Wa akbaril ayati ad-dallati ala qudratil malikil ghallab. Dan di antara yang paling agung, di antara ayat Allah yang paling agung yang menunjukkan atas kemampuan Allah yang maha berkuasa, yang maha menaklukkan adalah sittatu usulin. 6 dasar, 6 pokok agama. Bayyanahallahu ta'ala bayanan wadihan lil awam. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ya menerangkan masalah ini bayanan wadihan dengan penjelasan yang sangat jelas
kepada orang-orang awam. Jadi 6 pokok ini orang awam saja paham. Ya. Fauqa ma yadhunnu adh-dhannun. Jadi penjelasan yang sangat jelas yang bisa dipahami oleh orang awam. Ya, orang awam itu maksudnya orang yang sekedar kenal agama, tidak mempelajarinya. Ya, sekedar tahu ini Islam tapi dia tidak belajar. Tahu yang umum saja. Ya. 6 perkara ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang sangat gamblang, jelas. Ya. Bagi orang-orang awam. Fauqa ma yadhunnu adh-dhannun. Ya. Melebihi persangkaan orang-orang yang menyangka. Tsumma ba'da hadza ghalita atau ghalata fiha katsirun min adqiya'il alam. Tapi kemudian setelah itu orang-orang yang dianggap cerdas dari alam ini atau orang-orang yang dikatakan berakal ini, dia keliru di dalam memahami masalah ini. Ya. Jadi sebagian orang ya menganggap dirinya cerdas. Dia menemukan penemuan inilah dari penemuan itu, ya. Banyak sampai digelari profesor. Tapi ternyata tentang usul yang 6 ini mereka tidak memahaminya. Itu maksudnya. Illa aqallal qalil. Kecuali sangat sedikit dari mereka. Apa itu? Kita terjemahkan dulu yang dibaca tadi. Al-aslul awal, pokok yang pertama adalah ikhlasuddin dinillahi ta'ala. Yang pertama dari pokok itu adalah mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah, yang tidak ada syarikat baginya. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirk, dan penjelasan dari kebalikannya yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaunu aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asl. Keberadaan kebanyakan ayat Al-Quran menjelaskan pokok ini tentang masalah keikhlasan. Min wujuhin syatta, dari berbagai macam sisi. Ya, sebentar akan dijelaskan apa maksudnya dari berbagai macam sisi. Al-Quran menjelaskan tentang masalah keikhlasan, masalah tauhid dan kesyirikan. Ya. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan pokok ini dari berbagai sisi. Bikalamin yafhamuhu abladul ammah, dengan pembicaraan yang orang-orang balit pun dari kalangan awam bisa memahaminya. Abladul amma itu, kata para ulama, adalah orang yang sulit paham. Jadi kalau ada orang dikatakan menerangkan sesuatu, antum paham? Dia tidak paham. Diterangkan lagi paham? Dia tidak paham. Itu namanya apa? Orang balit. Di sini katakan abladul amma. Orang balit adalah orang yang susah memahami sesuatu. Jadi masalah keikhlasan dan kesyirikan ini yang dijabarkan di dalam Al-Quran itu bisa dipahami oleh orang-orang yang sulit memahami sekalipun. Paham ya? Tapi apa yang terjadi? Kata Syekh, "Tsumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara." Tapi setelah itu kebanyakan umat berada di atas hal yang terjadi. Maksudnya, ya, kebanyakan manusia berada di atas hal yang kita saksikan, realita. Apa itu? Ya, mereka berpaling dari keikhlasan. Ya. Padahal jelas di dalam Al-Qur'an, mereka berpaling dari petunjuk Nabi SAW pada hal jelas penjabarannya di dalam Al-Qur'an. Iya. Jadi ketika kebanyakan umat manusia berada di atas hal yang terjadi, perhatikan, azhara lahumus syaitanu al-ikhlasa fi surati tanakkusis solihin. Syaitan pun syaitan pun menampakkan kepada mereka bahwa keikhlasan itu adalah syaitan menampakkan keikhlasan dalam bentuk kurang berkhidmat kepada orang-orang soleh dan kurang di dalam menunaikan hak-hak mereka. Sebentar saya akan jelaskan. Wa adhara lahumu syirk. Dan syaitan pun menampakkan bahwasanya kesyirikan itu dalam bentuk cinta kepada orang-orang soleh dan pengikut-pengikut mereka. Ya, ini penting ya.
di asal yang pertama ini penting untuk dipahami. Ya, penting untuk dipahami tentang kebanyakan orang mereka gulu kepada orang-orang soleh. Tapi kita kembali dulu, kita pahami kata per kata dari ucapan penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi kata beliau, min a'jabil ujab. Ya. Di antara keajaiban yang paling menakjubkan. Ya, takjub ya bahasa Indonesia. Jadi takjub itu ada dua bentuknya. Kadang seorang takjub dalam perkara kebaikan. Ya kan? Misalnya ada orang-orang berilmu, sangat dalam ilmunya, dia takjub. Ya. Atau misalnya dia melihat orang sangat bagus akhlaknya, ya, dia takjub. Ini orang dikatakan takjub kepada apa? Kebaikan. Dan yang kedua, ada orang takjub kepada sesuatu yang jelek. Ya. Seperti yang disebutkan oleh penulis di sini, kata beliau, di antara keanehan yang paling menakjubkan, apa itu? Allah menjelaskan sesuatu yang sangat terang di dalam Al-Quran, tapi ternyata orang-orang yang cerdas tidak memahami penjelasan ini. Itu aneh. Paham ya? Itu hal yang aneh. Itu ta'ajjubiyah. Wa akbaril ayati ad-dallati ala qudratil malikil ghallab. Dan ayat Allah yang paling agung yang menjelaskan atas kemampuan, ya, Allah Subhanahu wa taala Al-Malik yang berkuasa, Al-Ghallab, ya, yang maha menaklukkan. Ya, Al-Ghallab ini bukan dari Asmaul Husna. Tapi Allah Subhanahu wa taala penulis rahimahullah taala menyebutkan ini mimbab al-ikhbar saja ya. Karena tidak ada nas yang menerangkan secara khusus tentang Al-Ghallab. Ya, ada ayat yang disebutkan bahwa wallahu ghalibun ala amrihi. Kata ghalibun itu ada, tapi ghallab itu tidak ada. Ya. Jadi beliau sebutkan di sini penulis rahimahullah itu mimbabil ikhbar saja. Taib, sittatu usulin. Jadi yang di antara perkara yang paling menakjubkan adalah 6 dasar pokok di dalam agama. Bagaimana bentuk dari keanehan itu? Bayyanahallahu ta'ala bayanan wadihan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat terang. Ya. Tidak ada kekaburan di dalamnya. Lil awam, kepada orang-orang awam. Ya. Fauqa ma yadhunnu dhannun, melebihi sangkaannya orang-orang yang menyangka. Tapi thumma ba'da hadza, setelah itu ghalata fiha katsirun min adkiya'il alam. Iya. Setelah itu keliru di dalamnya kebanyakan orang-orang yang cerdas dari alam ini, ya, dan orang-orang yang berakal dari kalangan Adam, illa aqallal qalil, kecuali sangat sedikit, ya, kecuali sangat sedikit. Taib. Di dalam paragraf ini bisa kita ambil pelajaran bahwa akidatu al-Islam, akidah Islam itu adalah hal yang sangat jelas, terang. Ya, tidak ada keraguan. Tidak ada kabur di dalamnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskannya di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah katakan, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak pernah mengalfakan sesuatu pun penyebutannya di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa nazzalna 'alaikal Qur'ana tibyanan likulli syai'.
Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, dan kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Jadi segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan di dalam Al-Quran. Ya, apalagi kalau masalah apa? Pokok agama, hal yang terpenting di dalam kehidupan. Tentunya ini lebih apa? Lebih terang lagi. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa masalah ini, masalah kemurnian Islam itu adalah hal yang sangat gamblang, tidak ada keraguan. Ya, cuman terkadang seorang bingung di dalam beragama. Ustadz ini mengatakan ini, ustadz lain mengatakan ini. Kenapa seperti itu? Karena mungkin di antara mereka berdua yang berselisih ini memahami Al-Quran dengan pemahamannya sendiri. Dia tidak merujuk kepada apa? Generasi pertamanya. Ya. Makanya kata Nabi SAW, ketika terjadi perselisihan, ya Nabi katakan apa? Tarji'una ila amrikumul awal. Kalian kembali kepada orang pertama kalian. Siapa orang pertama? Siapa yang berguru kepada Nabi SAW? Para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi kalau segala pemahaman, ya, Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW dikembalikan kepada pemahamannya para sahabat, maka itu yang akan membuat tidak ada perselisihan di dalam apa? Di dalam Islam. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya prinsip-prinsip pokok di dalam agama itu adalah hal yang sangat terang sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis di sini. Bahkan saking terangnya orang-orang awam pun paham akan masalah ini. Baik. Tapi apa realita yang terjadi? Kebanyakan orang-orang yang dianggap cerdas dari anak Adam ini keliru, tidak paham akan masalah ini. Iya. Ini menunjukkan juga bahwa karena dikatakan di sini illa aqallal qalil, kecuali sangat sedikit, menunjukkan bahwa tidak semuanya ukuran sedikit itu dikatakan salah. Ya, tidak semua yang dianggap sedikit itu dia salah. Ini bukan matematika ya. Tapi kebenaran itu bukan dilihat kepada yang sedikitnya. Ya. Yang menjadi ukuran bukan yang sedikitnya. Yang menjadi ukuran bukan yang banyaknya. Terkadang yang sedikit itu kalau dia berada di atas al-haq, itulah yang dianggap benar. Bahkan di dalam Al-Quran Allah memuji wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan juga Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, ya, maka boleh jadi akan memalingkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Memalingkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ukuran sedikit atau ukuran banyak itu bukan tanda ya kalau dia berada di atas al-haq. Ya, makanya ada sebuah ucapan yang sangat indah dari salah seorang ulama, kalau tidak salah ingat, ucapan dari Fudail ibn Iyad. Kata beliau, "Alaika bi tariqil haq." Ya, wala tastauhish bi qillatis salikin. Kata beliau, jangan kamu wajib kamu berpegang teguh di atas jalan yang benar. Dan jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang-orang yang mengikuti. Jangan sepi. Ya. Ya, wa iyyaka biturqid dhalal. Hati-hati kamu dari jalan-jalan kesesatan. Wala taqtarru bikasratil halikin. Dan jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Ya. Ini. Jadi terkadang jumlah yang banyak itu bisa dikatakan atau bisa memalingkan seorang hamba dari jalan kebenaran.
Taib. Ini dari apa namanya? Dari muqaddimah, dari pendahuluan yang Syekh rahimahullah taala sebutkan dari sittatu al-usul ini. Nampaknya dari pendahuluan ini bahwasanya penulis mensifati 6 pokok atau 6 prinsip agama yang mendasar ini dengan 3 sifat. Saya simpulkan, jadi penulis mensifati 6 pokok ini dengan apa namanya? Dengan 3 sifat. Bagaimana beliau mensifati 6 pokok ini? Yang pertama, beliau mengatakan bahwa penjelasan tentang 6 pokok agama ini adalah penjelasan yang sangat terang dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya terang di dalam Al-Qur'an. Itu pada ucapan beliau apa? Bayyanahallahu taala apa? Bayanan wadihan. Itu sifat yang pertama, saking jelasnya. Yang kedua, bisa dipahami oleh apa? Orang-orang awam. Ya. Jadi orang yang tidak apa namanya? Yang tidak punya perhatian terhadap agama, tidak mempelajarinya dengan detail, mereka bisa memahaminya. Mereka paham apa itu tauhid, apa itu kesyirikan. Mereka paham. Jelas ya? Dan yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini, banyak orang cerdas ya di alam ini, di dunia ini banyak dianggap sebagai orang yang cerdas, tapi ternyata hakikatnya mereka keliru di dalam memahami masalah 6 ini. Mereka tidak paham. Itu pendahuluan yang penulis rahimahullah ta'ala sebutkan untuk masuk di sittatul usul ini. Jelas ya? Untuk masuk di sittatul usul ini. Baik, kita lanjut. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-aslul awal, pokok yang pertama adalah al-ikhlas. Ya, ikhlasu ad-dini lillahi ta'ala. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah. Tidak ada syarikat baginya. Dan penjelasan tentang lawannya yaitu kesyirikan. Apa itu ikhlas? Ini bahasa yang sering kita dengar ya, keikhlasan. Kita harus ikhlas. Iya, ikhlas itu secara bahasa artinya at-tasfiyah wa takhliyah. Ya, ikhlas secara bahasa apa? At-tasfiyah, membersihkan, atau takhliyah, memurnikan atau mengosongkan. Itu akar makna dari ikhlas. Ya. Ya, jadi kalau misalnya ada emas ya yang masih bercampur dengan apa namanya? Untuk pernah lihat? Pasir ya yang baru diambil. Ya, ketika sudah dibakar dan dibakar sampai muncul apanya? Itu warnanya. Itu namanya proses apa? Takhliyah namanya. Proses dibersihkan, diikhlaskan. Ya. Baik. Sementara secara istilah, ikhlas itu adalah, kata para ulama, takhlisul ibadati lillahi ta'ala wa tasfiyatuha minasyirki zahiran wa batina. Baik. Keikhlasan itu adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan membersihkannya dari noda-noda kesyirikan. Noda-noda kesyirikan apakah yang tampak, yang zahir, ataupun yang batin, yang tersembunyi. Maksudnya apakah amalan-amalan anggota tubuh, perbuatan, ataupun amalan-amalan hati. Apalagi keikhlasan itu bersumber dari dalam hati. Jelas ya? Kalau bahasa Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Madarijus Salikin, beliau menyebutkan ikhlas itu adalah alla tatluba min amalika syahidan ghairallah. Ikhlas itu adalah kamu tidak menuntut dari amalanmu itu saksi selain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ikhlas. Jadi kalau seorang
dikatakan dia berbuat dengan ikhlas, artinya dia tidak mengharapkan, dia beramal, dia berusaha, dia beribadah, dia tidak mengharapkan saksi dari siapapun juga, kecuali saksi dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu makna dari keikhlasan. Dan ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bersama bahwasanya ikhlas itu adalah salah satu dari rukun ibadah. Iya kan? Ibadah tidak akan tegak kecuali dengan keikhlasan. Iya. Jadi ikhlas ini adalah salah satu dari rukun ibadah. Karena ibadah itu tidak akan dianggap sebagai ibadah kecuali terpenuhi dua rukunnya. Apa itu? Ini yang pertama. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi kita sebutkan makna ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'atur rasul, yaitu mencontoh apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut apa? Ibadah. Jadi kapan tidak terpenuhi dua ini? Ya. Walaupun kita sholat, walaupun kita banyak pahala sedekah, ya, berinfak dan seterusnya, tapi tidak sesuai dengan dua hal ini, tidak ada dua hal ini, percuma. Ya, tidak ada artinya dari ibadah itu. Ya, makanya di kitab ini juga antum lihat ya, ada takliknya Syekh Al-Fauzan hafizahullah yang sangat bagus sekali. Ketika beliau berbicara tentang ikhlas dalam kitab yang sama, beliau mengatakan apa? Falaisal muhimmu annal insan yasumu wa yusalli wa yukthiru minal ibadat. Ya, bukan hal yang terpenting seseorang itu berpuasa, sholat, dan memperbanyak dari ibadah-ibadahnya. Bukan itu yang penting. Akan tetapi kata beliau yang terpenting adalah keikhlasan. Faqalilun ma'al ikhlas khairun min kathirin ma'adamil ikhlas. Sedikit ibadah, ya, disertai dengan keikhlasan itu lebih baik daripada, ya, banyak melakukan ibadah tapi tidak disertai keikhlasan. Jelas ya? Baik. Saya ulang, sedikit ibadah tapi disertai keikhlasan itu lebih baik daripada banyak beribadah tapi tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ya, kata beliau seandainya seorang menjaga sholat malam, ya, sholat siang dan malam, bersedekah dengan hartanya, beramal dengan amalan-amalan kebaikan, akan tetapi tidak ada ikhlas di dalamnya, maka itu tidak ada faedahnya sama sekali. Ya, tidak ada faedahnya sama sekali. Oleh karena itu, saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada ikhwani wa akhwati fillah bahwa seorang hamba ketika dia ingin melakukan ibadah, yang paling pertama dia perhatikan adalah niatnya. Ya. Jangan jadikan ibadah, jangan jadikan sholat kita sebagai hal kebiasaan. Masuk waktu isya sholat, masuk waktu subuh bangun sholat. Niatkan, ya, niatkan. Apakah kita sudah berniat pahala saya ini? Apa kita sudah yakin bahwa saya sudah ikhlas yang dengannya Allah bisa menerima dari ibadah saya? Ya, jangan sampai kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekedar kebiasaan. Kita lihat orang-orang berjalan ke masjid sholat jamaah, kita ikut berjalan juga. Tidak pernah dia pikirkan tentang masalah keikhlasannya. Jelas ya? Tidak pernah dia perhatikan tentang masalah keikhlasan. Dan dua hal ini, keikhlasan dan mencontoh kepada Nabi SAW, ya, itu dikumpulkan dalam satu ayat dalam Al-Quran, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Di surah mana ini? Al-Bayyinah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidaklah diperintah, menunjukkan agama itu dibangun di atas apa? Perintah. Mereka tidak diperintah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah. Ingat, ibadah kepada Allah dengan apa? Mukhlishina lahuddin. Ikhlaskan ibadah ini kepada Allah. Yang kedua, hunafa, dia hanif. Kata para ulama, al-hanif di situ terkandung di dalamnya kewajiban untuk jujur di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau begitu, ibadah tidak akan tegak kecuali dengan keikhlasan dan mutaba'atur rasul, ya, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Baik. Kemudian wa bayanu diddihi, dan Allah juga menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang lawan dari keikhlasan itu, yaitu kesyirikan. Apa itu syirik? Ini sudah sering juga berlalu bersama kita. Syirik secara bahasa adalah at-taswiyah, menyamakan. Jelas ya? Jadi syirik itu asalnya ada bentuk penyamaan antara Allah dengan makhluk. Baik. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Orang-orang yang menyesal mengatakan, demi Allah, sungguh kami betul-betul berada di dalam kesesatan yang nyata. Dianggap dirinya sesat. Kenapa? Id nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Jadi dia samakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun secara istilah syirik itu biasa kita dengar adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Ya. Menyamakan ya, selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Itu syirik. Dipahami betul ya? Jadi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan apa? Kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contoh misalnya. Apa contohnya? Iya, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali hanyalah Allah. Itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada yang diberitahu dari sebagian makhluk di sebagian keadaan. Seperti Nabi, para Rasul ya. Jadi asalnya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah Muhammad, tidak ada di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali hanyalah Allah. Terus, kalau ada orang dari kalangan manusia mengetahui perkara gaib, seperti misalnya dukun, ya, paranormal, tukang sihir, mengaku mengetahui perkara gaib, itu artinya apa? Dia menyamakan antara dirinya dengan Allah. Padahal kan hak khusus Allah adalah melihat hal yang gaib itu hanyalah Allah. Tapi dia mengaku, itu artinya apa? Mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan. Jelas ya? Jadi syirik menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jelas ya? Baik. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa kaunu aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta. Iya. Dan kebanyakan ayat Al-Qur'an, ayat-ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang pokok ini, tentang masalah ikhlas dan kesyirikan dari berbagai macam sisi. Bayangkan. Ya. Bikalamin yafhamuhu abladul ammah. Dengan pembicaraan, dengan pembahasaan yang sangat mudah dipahami oleh orang-orang yang susah memahami. Itu bahasa bebasnya ya. Susah apa? Mudah dipahami oleh orang-orang yang awam yang susah memahami sesuatu. Baik. Ya kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa seluruh kandungan Al-Quran itu kandungannya adalah apa? Tauhid, keikhlasan. Iya. Baik. Sebagian syurah menyebutkan bahwa min wujuhin syatta, ya, keberadaan kebanyakan ayat Al-Quran menjelaskan masalah keikhlasan dan syirik ini dari berbagai sisi. Ya, mereka katakan karena setiap ayat di dalam Al-Quran itu terkandung di dalamnya tauhid dan ajakan untuk bertauhid. Dan mereka menafsirkan bahwa Al-Quran itu tidak lepas dari 5 perkara. Ya, kenapa dikatakan semua ayat Al-Quran terkandung di dalamnya tauhid? Dengan 5 alasan. Ya. Alasan yang pertama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang nama-nama dan sifatnya
Ya, ya kan? Sering kita dengar nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam dan selainnya dari nama-nama. Ini ya, pengkhabaran ini disebut dengan tauhid al-asma wa sifat. Alasan yang kedua, dikatakan Al-Quran terkandung dalamnya tauhid, ya, karena di dalam Al-Quran itu ada ajakan, ya kan? Allah menyebutkan ada ajakan-ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini terang-terang, banyak ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan jangan kalian mempersekutukannya. Disebutkan secara langsung. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Disebutkan tentang masalah tauhid. Ya. Baik, yang ketiga, di dalam Al-Qur'an terkandung di dalamnya perintah dan larangan. Ya, perintah dan larangan. Dan perintah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah apa? Tauhid. Oleh karena itu, seluruh para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah mereka, misi dakwah mereka adalah apa? Tauhid. Dan larangan terbesar yang Allah larang adalah apa? Kesyirikan. Ini alasan yang ketiga. Jelas ya? Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala banyak menerangkan tentang nikmat-nikmat di dalam Al-Qur'an. Antum tahu perintah apa? Ayat menunjukkan perintah yang paling pertama disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Apa? Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Allah menyebutkan dari nikmat. Ya. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ya kan? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yang menjadikan Allah menjadikan untuk kalian sebagai bumi apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Was-samaa'a binaan, langit sebagai atap. Setelah itu wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah menurunkan dari langit apa? Air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dengan air hujan itu Allah mengeluarkan apa? Tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki untuk kalian. Apa akhir ayat? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kalian jadikan untuk Allah tandingan. Ya, dari selainnya dalam keadaan kalian tahu. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmatnya, iya kan? Bagaimana bumi, bagaimana Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, tanaman yang dengannya manusia bisa hidup, air. Setelah Allah menyebutkan tentang nikmat, apa larangannya? La taj'alu lillahi andada. Jangan jadikan untuk Allah tandingan. Dilarang untuk berbuat apa? Kesyirikan. Ini alasan yang keempat. Kenapa dikatakan Al-Quran itu seluruhnya terkandung dalamnya tauhid. Baik. Yang kelima, Allah juga mengkhabarkan di dalam Al-Quran tentang keadaan orang-orang kafir dan apa yang Allah ancam mereka tentang siksaan. Yang menyebabkan mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir. Kenapa bisa mereka masuk dalam neraka? Sumber utamanya karena mereka apa? Meninggalkan tauhid dan berbuat apa? Kesyirikan. Jelas ya? Meninggalkan tauhid dan berbuat kesyirikan. Bahkan surah Al-Fatihah yang kita baca siang dan malam itu semuanya terkandung dalamnya apa? Tauhid. Ya, kita sudah lewati kemarin pembahasannya seputar surah Al-Fatihah. Baik. Adapun tentang ayat-ayat Al-Quran sendiri, ya, yang menjelaskan tentang dua masalah ini, tentang tauhid dan kesyirikan, itu saya kira hal yang kita maklumi bersama.
Ya, di antaranya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, suruh mereka sembahlah Allah dan jauhilah at-taghut, yaitu sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ya. Rabbul alamin. La syarika lahu, digandengkan. Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan itulah saya diperintah. Ya, wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pula contoh misalnya Allah menjelaskan kesyirikan dari sisi Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini artinya apa? Min wujuhin syatta ya. Jadi Allah menerangkan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran menerangkan tentang ikhlas dan kesyirikan itu dari berbagai sisi. Nah, di antara ayat yang menjelaskan Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah telah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Dan juga dari sisi lain Allah menerangkan bahwa kesyirikan itu siapa yang meninggal di atasnya Allah tidak akan ampuni. Jelas ya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Maksudnya meninggal dalam keadaan berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain daripada kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kita lihat ya. Orang yang paling dekat kepada Nabi SAW. Paman beliau yang membela beliau mati-matian. Siapa? Abu Thalib. Nabi sangat cinta kepadanya. Ya. Saking cintanya, ketika beliau sakaratul maut, Nabi ada di sisinya. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ini saya akan jadikan hujjah di hadapan Allah tentang kamu. Saya bersamaan dengan itu, karena Abu Thalib tidak mau berucap, maka ditakdirkan dia mati di atas kekafiran. Ya. Apa kata Nabi SAW? Saya akan mintakan ampunan kalau saya tidak dilarang. Tapi karena dosa ini adalah dosa yang sangat besar, turun ayat menegur beliau. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Ya. Akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini apa? Orang yang terdekat. Bagaimana lagi dengan kita? Jauh dari masa kenabian, ya, hidup di zaman penuh dengan fitnah. Siapa yang merasa aman dari apa? Kesyirikan ini. Jelas ya? Oleh karena itu, ya, nasihat para ulama, jangan pernah bosan dalam mempelajari tauhid dan keikhlasan. Ya. Hari ini kita sudah pelajari, besok kita belajar lagi. Ya. Hari ini kita tamat misalnya kitab Thalathatul Usul, setelah itu ada lagi ustadz yang buka, kita belajar lagi. Kenapa? Karena ini memang kayak makanan, itulah hobi kita. Tidak pernah bosan. Jelas ya? Sebagian orang menganggap, oh, tidak usah misalnya taklim. Saya sudah selesai itu kitab. 3 tahun yang lalu saya sudah pelajari. Bukan begitu caranya. Ya, dalam belajar. Masalah akidah, masalah keyakinan, masalah keikhlasan, masalah tauhid, kita tidak boleh bosan dalam mempelajarinya. Ya. Siapapun dari kalangan ustadz, para ulama, itu mereka tetap belajar, membaca kitab-kitab para ulama terdahulu tentang masalah apa? Tauhid. Ya, sampai pernah diceritakan bahwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kalau tidak salah ingat, pernah membuka daurah di sebuah tempat di Saudi.
Thalathatul usul beliau bawakan. Yang ikut, antum tahu siapa? Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan selainnya dari para ulama. Padahal kalau dipikir, ini Syekh Shalih Al-Fauzan, siapa beliau? Sudah mengajarkan thalathatul usul dari puluhan tahun yang lalu. Tapi kenapa mereka ikut lagi? Itu menunjukkan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang tidak bisa seorang itu lepas. Ya, tidak bisa apa? Lepas. Karena masalahnya ini masalah yang berkaitan tentang apa namanya? Selamat tidaknya seseorang di dunia dan di akhirat. Ya. Selamat tidaknya seorang di dunia dan di akhirat. Masalah tauhid. Baik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tauhid dari sisi yang lain. Demikian pula menjelaskan syirik dari sisi yang lain. Di antara ayat yang menjelaskan perumpamaan orang-orang yang berbuat kesyirikan disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-7. Perhatikan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah." Allah memanggil, wahai sekalian manusia. Ya, telah dibuat perumpamaan untuk kalian. Fastami'u lah, dengarkanlah perumpamaan ini. Apa kata Allah? Innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya orang-orang yang beribadah berdoa kepada selain Allah, ya, beribadah kepada berhala-berhala, kepada pepohonan, ya, kepada makhluk-makhluk yang mereka agungkan, itu sebenarnya mereka la yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat. Walaupun satu ekor saja. Jadi orang-orang yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada patung, ya, bebatuan, kepada jin, para nabi orang soleh, kuburan orang soleh, itu mereka makhluk, tidak bisa menciptakan lalat walaupun satu ekor, kata Allah. Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Ingat, dan seandainya lalat merebut sesuatu dari berhala itu, maka berhala ini tidak akan bisa mengejar lalat itu. Iya kan? Ini secara akal orang paham. Iya. Jadi seandainya lalat ada yang berhala dia pegang, kemudian lalat itu datang merebutnya, dia tidak akan bisa mengejar dari lalat itu, kata Allah. Makanya kata Allah di akhir ayat, dha'ufat thalibu wal matlub. Orang yang minta dan dimintai semuanya sama-sama lemah. Kenapa dikatakan lemah? Sama-sama makhluk. Kenapa makhluk minta kepada makhluk? Ini kan mustahil. Ya, ini banyak lagi ya dari perumpamaan tentang masalah tauhid dan kesyirikan yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Ya, cuman itu saja yang kita sebutkan, beberapa sisi yang dikatakan kebanyakan ayat Al-Qur'an menjelaskan dari pokok ini dari berbagai sisi. Kemudian kata penulis rahimahullah taala terakhir ya. Oh, sudah adzan ya? Reza, coba adzan dulu, baru kita selesaikan. Kita selesaikan sedikit lagi. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, jadi setelah beliau menjelaskan bahwa keikhlasan dan tauhid ini adalah diterangkan banyak ayat di dalam Al-Quran dari berbagai sisi yang sangat mudah dipahami oleh orang-orang yang susah sekalipun memahami, kata beliau, thumma lamma sara ala aktsaril ummati masara. Kemudian kebanyakan orang ya berada di atas hal yang terjadi. Maksudnya tidak memahami hal ini. Ketika mereka tidak memahami hal ini, lihat syaitan, bagaimana syaitan? Adhhara lahumus syaitanu al-ikhlas. Syaitan pun menampakkan kepada mereka ini yang tidak paham ini keikhlasan dalam bentuk kurang berkhidmat ya kepada orang-orang soleh dan kurang dalam menunaikan hak-hak mereka. Paham maksudnya kalam ini? Jadi kan begini, orang-orang yang tidak paham tentang tauhid dan keikhlasan, ya, syaitan akan datang kepada mereka. Apa yang mereka katakan? Dia tuduh orang yang ikhlas. Orang ikhlas kan, ya, yang namanya keikhlasan kan mereka tidak mau minta-minta di kuburan, ya kan?
Keikhlasan itu kan beribadah hanya kepada Allah. Dia tidak akan mengambil perantara dalam meminta. Itu keikhlasan. Ternyata syaitan mengatakan, oh lihat itu orang-orang ikhlas. Sudah kurang pengagungannya kepada orang-orang soleh. Jadi keikhlasan, hakikat keikhlasan dibungkus dengan apa? Kurang pengagungan kepada orang soleh. Dan itu yang terjadi sekarang. Iya kan? Di zaman penulis hingga hari ini terjadi. Iya. Ketika orang tidak mau lagi ini, saya tidak usah sebutkan ya. Ini dan itu ini. Ya, mereka katakan apa? Syari'na agamanya jadi dulu larangan. Iya kan? Begitu itu ucapannya orang. Jadi keikhlasan dibungkus dengan apa? Kurang berkhidmat kepada orang soleh. Tidak mau lagi berziarah kubur. Iya. Tidak mau lagi ke sana. Syari'na agamanya. Iya. Wa taksir fi hukukihim. Kurang pengagungan terhadap orang-orang soleh. Jadi keikhlasan dibungkus oleh syaitan kepada mereka dengan apa? Kurang pengagungan kepada orang soleh. Setelah itu bagaimana syaitan? Azhara lahumus syirka billah. Mulailah menampakkan kesyirikan. Ya, jadi yang dianggap syirik, ya, kesyirikan itu syaitan bumbui dengan apa? Surati mahabbati salihin, adalah apa namanya? Cinta kepada orang-orang soleh. Iya. Jadi yang kita anggap kesyirikan, syaitan mengatakan justru itulah bentuk pengagungan kepada siapa? Cinta kepada orang-orang soleh dan pengikut mereka. Bayangkan, dibolak-balik. Orang yang tidak memahami tauhid dan keikhlasan, orang yang tidak memahami penjelasan Allah dalam Al-Quran tentang masalah tauhid, tentang masalah syirik, syaitan akan mendatangi mereka dari syubhat. Sehingga mereka apa? Dibalik perkara. Ikhlas dianggap apa? Kurang pengagungan terhadap soleh. Sementara kesyirikan dianggap, itulah apa? Cinta kepada orang-orang soleh. Ya. Dan dimaklumi, kita belajar agama, memahami Al-Quran dan Sunnah, kita paham orang-orang soleh itu kewajiban kita mengagungkannya, kita mencintainya. Ya kan? Bahkan Nabi bersabda apa? Man adali waliyan faqad adzamtuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, orang-orang soleh, maka saya akan umumkan kepadanya apa? Peperangan. Ya. Itu dari keyakinan Islam. Kita wajib memuliakan orang-orang soleh. Yang menjadi masalah ketika seorang memuliakan orang soleh melebihi dari haknya. Itu yang menjadi masalah. Dan itu yang dianggap mereka memuliakan siapa? Orang-orang soleh. Jelas ya? Itu yang dianggap sebagai cinta kepada orang soleh. Menurut mereka, orang-orang yang tidak paham masalah tauhid dan kesyirikan ini. Ya. Mungkin nanti kita akan sebutkan lagi sisi-sisi kenapa dikatakan dari ucapan penulis ini ya, syaitan menampakkan keikhlasan dalam bentuk kurang pengagungan kepada orang soleh, dan syirik ditampakkan dibungkus, dihiasi dengan cinta kepada orang-orang soleh dan pengikut mereka. Baik, insyaallah ta'ala nanti kita akan lanjut lagi. Dan ini ya, aslul awal secara umum kita sudah paham tentang masalah keikhlasan dan bahaya dari penjelasan dari lawannya, yaitu kesyirikan. Baik, wallahu alam. Ana minta maaf ini terlalu panjang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.